maaf sebelumnya saya izin share screen dan juga off kamera ya supaya tidak terganggu koneksinya. Saya coba share screen. Materinya sudah kita bagikan di ini ya, di grup WhatsApp, nanti bisa dibaca sendiri. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan bicara terkait pengenalan dulu ya terkait dengan elektrokimia, yang mana perlu kita pahami di sini salah satunya adalah terkait dengan macam-macam proses, kemudian part-part atau bagian dari sel elektrokimia sendiri seperti elektroda, kemudian macam-macam elektroda, kemudian proses dan sebagainya, elektrolit dan sebagainya. Oke, saya akan mulai dari terminologi yang pertama adalah ragam jenis proses yang terjadi pada sel elektrokimia. Yang pertama kita mengenal ada istilah proses elektrolitik, yang kedua galvanik atau voltaik proses, di mana kemarin kita sedikit singgung bahwa proses elektrolitik adalah proses di mana reaksi kimia dipicu oleh arus listrik yang melewati larutan elektrolit atau elektroda yang terendam di dalam larutan elektrolit. Sementara untuk proses galvanik atau voltaik proses ini kebalikannya ya, di mana energi kimia diubah menjadi energi listrik melalui reaksi redoks yang terjadi secara spontan. Kesamaannya adalah sel voltaik ini juga terdiri dari elektroda yang juga menggunakan larutan elektrolit. Jadi baik proses elektrokatalitik maupun voltaik sama-sama menggunakan elektroda, sama-sama memerlukan elektrolit. Cuma prosesnya yang berbeda. Yang satu untuk penggunaan energi listrik untuk menghasilkan reaksi kimia, yang satunya sebaliknya, yang voltaik adalah menggunakan reaksi kimia untuk menghasilkan energi listrik. Oke, terminologi yang kedua adalah sel elektrokimia. Ya. Sebagai gambaran, sel elektrokimia itu tersusun atas part-part. Yang pertama kita kenal dengan istilah ini ya, elektroda. Yang elektroda ini kita sebut sebagai konduktor elektronik. Jadi elektroda ini terhubung ke sumber energi listrik, yang elektroda ini merupakan tempat untuk menghantarkan elektron. Ini elektronnya ya, bergerak elektron. Yang kedua, bagian dari sel elektrokimia adalah larutan elektrolit. Yang mana larutan elektrolit ini menjadi tempat atau penghantar untuk bergeraknya ion atau spesies kimia yang bermuatan. Ya, di sini isinya adalah spesies kimia yang bermuatan bergerak. Tujuannya itu apa? Ya, membawa muatan ion untuk kemudian bertransfer elektron di elektroda, atau sebaliknya menerima elektron dari elektroda. Nah, mode transport muatan tadi yang saya sampaikan adalah ada transport muatan pada elektroda melalui pergerakan elektron, disebut sebagai istilah lubang atau holes ya di sini ya, holes. Yang kedua ada transport muatan elektrolit yang terjadi melalui pergerakan ion, baik ion negatif maupun ion positif. Kalau ionnya bermuatan negatif, dia akan bergerak ke kutub positif. Kalau bermuatan negatif, dia akan bergerak. Jadi kalau bermuatan positif akan bergerak ke kutub negatif. Kira lebih seperti itu ya. Ini gambaran awalnya. Inilah sel elektrokimia. Ada sel elektrokimia yang dia menjadi satu atau single chamber. Itu
itu tidak ada sekat antara anolit dan katolitnya. Ya. Anolit itu adalah larutan elektrolit yang berada pada bagian anoda, sementara katolit adalah larutan elektrolit yang berada di bagian katoda. Nah, bagaimana kalau keduanya itu terpisah antara katolit dan anolitnya? Maka kita bisa menggunakan jembatan garam untuk menghubungkan pergerakan ion ya dari masing-masing chamber. Oke. Next. Sebentar. Oke, nah ini gambarannya, ini yang tadi saya sampaikan. Single chamber, artinya larutan elektrolit itu tidak dipisahkan antara anolit dan katolitnya. Kemudian kalau yang dipisahkan, nanti anolit sama katolitnya diberi sekat. Gitu. Nah, ada dua terminologi lain, yakni istilahnya reaksi setengah sel dan reaksi keseluruhan. Reaksi setengah sel itu adalah reaksi redoks yang terjadi secara terpisah di masing-masing elektrodanya. Ya, jadi di sini dan di sini. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan reaksi setengah sel. Di katoda di sini terjadi reaksi reduksi ion H+ menangkap 2 elektron menjadi hidrogen. Sementara pada bagian anoda terjadi reaksi oksidasi air untuk menghasilkan oksigen dan ion H+ dengan melepaskan 2 elektron. Nah, di sini ini yang dimaksud dengan reaksi setengah sel, artinya reaksi yang terjadi pada masing-masing elektrodenya disebut sebagai reaksi setengah sel. Kalau keseluruhan ini disebut sebagai reaksi keseluruhan. Perlu dicatat ya bahwa di dalam reaksi redoks, baik yang mengalami reduksi maupun oksidasi, terjadi secara simultan. Jadi harus berpasangan. Kalau salah satunya tidak berjalan, maka reaksi yang lainnya juga akan tidak terjadi. Itu yang dimaksud dengan reaksi setengah sel dan reaksi keseluruhan. Oke. Nah, energetika reaksi oksidasi atau reduksi nanti bisa dipahami ya. Misalkan ini adalah elektroda, ya di sini ada elektroda. Elektroda itu pasti punya potensial. Gitu. Kemudian di sebelahnya ini adalah larutan. Jadi kan tadi disampaikan sel elektrokimia itu tersusun atas sel elektroda yang terendam di dalam larutan elektrolitnya. Nah, ini dimaksud dengan elektroda di sini. Nah, ketika terjadi reaksi reduksi, artinya terjadi transfer elektron atau penangkapan elektron. Yang transfer elektron ini terjadi dari elektroda ke spesies kimia di dalam larutan. Misalkan ini ada elektroda, kemudian dari elektroda ini mentransfer elektronnya ke larutan. Awalnya ini kosong ya, ini dari elektroda mentransfer elektronnya ke larutan, spesies kimianya di sini. Nah, maka ini terjadi saat energi elektroda naik di atas LUMO, lower unoccupied molecular orbital. Ini istilahnya Pak Daden ya, ada HOMO, LUMO lah kira-kira begitu. Nah, ini akan diberikan kepada spesies kimia pada tingkat energi di atas LUMO. Di sini masuk. Sedangkan reaksi oksidasi, jadi kalau reaksi reduksi kelihatan di sini ya, spesies yang awalnya misalkan dia menangkap elektron, maka muatannya menjadi negatif atau bilangan oksidasinya turun. Ya, ini adalah reaksi reduksi. Sebaliknya, ketika reaksi oksidasi terjadi, di sini ada energi level elektronik yang lebih rendah, yang mana larutan bisa mentransfer elektron ke elektroda. Jadi ini dari larutan dipindahkan ke elektroda elektronnya. Sehingga spesies kimia yang ada pada larutan atau larutan elektroda tadi
mengalami kenaikan bilangan oksidasi, jadi A+. Gitu ya. Sehingga dilihat dari sini, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi. Nah, biasanya transfer dari spesies kimia di larutan ke elektroda itu, maka spesies kimia yang ada atau anolit yang ada di situ akan mengalami reaksi oksidasi. Sebaliknya, kalau spesies kimia dalam larutan itu menerima elektron dari elektroda, dia akan mengalami reduksi. Ini ilustrasi ya. Contohnya ada seng teroksidasi menjadi Zn2+. Artinya sengnya teroksidasi, tembaganya mengalami reduksi. Oke. Istilah yang berikutnya adalah ada istilah anoda dan katoda, tadi disampaikan di awal ya. Pada prinsipnya ini adalah konvensi atau kesepakatan saja. Kapan suatu elektroda itu dikatakan sebagai anoda, kapan dia dikatakan sebagai katoda. Secara garis besar, elektroda itu dikatakan sebagai anoda adalah bila pada elektroda tersebut terjadi reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi berarti di situ spesies kimianya adalah mentransfer elektronnya ke elektroda. Tadi yang digambarkan di awal tadi ya. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan ada perbedaan kutub positif negatif pada sel galvanik dan sel elektrolisis. Ya. Untuk sel galvanik, anoda itu adalah kutub negatif. Sementara pada sel elektrolisis itu adalah kutub positif. Artinya adalah meskipun mereka secara kutub-kutubnya itu berbeda, tetapi reaksi yang terjadi itu sama, yakni sama-sama reaksi oksidasi. Artinya pada kutub negatif sel galvanik terjadi reaksi oksidasi. Sementara pada sel elektrolisis, kutub positifnya yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi intinya anoda adalah tempat terjadinya reaksi oksidasi. Cuma nanti positif atau negatifnya dalam rangkaian listriknya itu berbeda. Jadi kalau pada sel galvanik kutub negatif itu anoda, pada sel elektrolitif kutub positif itu anoda. Hal yang sama juga pada katoda ya, kebalikannya tadi. Katoda adalah tempat terjadinya reaksi reduksi, di mana atom atau ion menerima elektron dari elektrodanya. Nah, sama halnya seperti anoda tadi, ada perbedaan kutub positif atau negatif pada katoda, yakni pada sel galvanik dan sel elektrolisis. Pada sel galvanik, katoda bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Sementara pada sel elektrolisis, katoda bermuatan negatif, anoda bermuatan positif. Sehingga supaya tidak membingungkan nanti, jembatan keledai dapat kita buat sebuah pertanyaan. Kapan sel galvanik bermuatan positif atau negatif? Maksudnya adalah ini ya. Kapan? Jadi sel galvanik itu pertanyaan kapan? Kapan sel galvanik bermuatan positif negatif? Yakni ketika katoda itu bermuatan positif, anoda bermuatan negatif. Untuk sel elektrolisis sebaliknya, pertanyaannya kenapa? Kenapa sel elektrolisis menggunakan energi listrik? Saya pakai kenapa ya, KNAP. Sebenarnya singkatan dari pada sel elektrolisis katoda bermuatan negatif, anoda adalah kutub positif. Kenapa dan kapan? Sel galvanik itu kapan?
Kapan sel galvanik, sementara untuk sel elektrolisis itu kapan. Karena ini seringkali kebalik-kebalik. Oke, ada sedikit beberapa catatan. Dalam sel galvanik, arus listrik mengalir dari anoda ke katoda. Sedangkan sel elektrolisis, arus listrik diberikan dari katoda ke anoda untuk menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Coba kita cermati kalimat ini ya, yang catatan ini. Pada sel galvanik, arusnya mengalir dari anoda ke katoda. Dari anoda ke katoda. Anodanya kan bermuatan negatif ke katoda yang bermuatan positif. Kok bisa arus listrik mengalir dari muatan negatif ke kutub negatif ke kutub positif? Diingat ya, untuk sel baterai, karena listrik itu dihasilkan dari pergerakan elektron, yang kaya dengan elektron itu adalah yang bermuatan, kutub negatif. Anoda adalah kutub negatif. Dia punya banyak elektron, sehingga elektron itu bergerak dari yang banyak ke yang kurang densitasnya. Sehingga dalam sel galvanik, arus bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Sebaliknya, pada sel elektrolisis, arus listrik bergerak dari katoda ke anoda. Dari katoda ke anoda. Tadi kan disampaikan ya, untuk sel elektrolisis itu kenapa katodanya itu negatif, anodanya positif. Katodanya negatif, anodanya positif. Jadi arus listrik selalu bergerak dari yang negatif ke positif. Perlu diingat bahwa pergerakan arus listrik itu berlawanan arah dengan pergerakan elektron. Jadi kalau arus listriknya bergerak dari kutub negatif ke kutub positif, maka elektronnya bergerak sebaliknya dari kutub yang positif ke kutub negatif. Elektronnya ya. Tapi kalau arusnya itu bergerak dari yang negatif ke yang positif. Nanti bisa dicek. Oke. Yang selanjutnya adalah kita akan istilahnya memperkenalkan istilah-istilah atau terminologi. Jenis elektroda. Secara garis besar, elektroda itu ada 3. Ya, ini elektroda kerja. Ini adalah elektroda di mana elektroda yang kita gunakan untuk pengamatan atau tempat terjadinya reaksi kimia yang kita kendalikan. Yang kedua ada elektroda reference atau elektroda acuan. Ini adalah elektroda di mana elektroda ini digunakan untuk reference atau acuan di dalam mengukur potensial elektroda kerja selama sebuah sistem elektrokimia. Kenapa? Karena elektroda reference ini digunakan sebagai patokan, kira-kira begitu, acuan atau reference. Sehingga nanti misalkan kalau Anda membaca potensial reduksi Na misalkan 1 milivolt positif, acuannya apa? Acuannya misalkan menggunakan elektroda standar hidrogen atau SHE. Tapi ketika kita menggunakan referensinya itu misalkan kalomel AgCl, itu bisa jadi berubah, tidak positif 1 milivolt, tapi misalkan menjadi 1,5 milivolt, gitu ya. Apakah itu berbeda? Tidak, hanya masalah acuannya saja. Jadi kalau kita bicara tentang jarak 1 meter, 1 meter dari mana? Gitu kan? 1 meter dari
kampus UIN, gedung lab terpadu misalkan. 1 meter dari gedung Fakultas Saintek. 1 meternya tetap gitu ya, tapi acuannya berbeda gitu. Yang dilihat di sini adalah besaran termodinamisnya. Jadi acuannya apapun tidak masalah, besarannya tetap. Kemudian yang ketiga ada elektrode pasangan atau elektrode counter atau kontra ya. Elektrode ini digunakan untuk menyeimbangkan arus atau digunakan sebagai pasangan dari elektrode kerja supaya kemudian arusnya lebih stabil ya mengalami sebuah sistem elektrokimia. Jadi sel elektrokimia itu kan sebagai sebuah sistem. Sehingga supaya sistem itu berjalan kita perlu elektrode counter atau elektrode pasangannya. Kenapa? Karena elektrode counter ini memungkinkan aliran muatan listrik yang lebih stabil di antara elektrode kerja dan elektrode acuannya. Nah, biasanya untuk yang elektrode counter ini karena dia mengcounter kerja dan untuk menjaga kestabilan arus listrik, biasanya digunakan elektrode-elektrode yang inert seperti platina atau grafit atau karbon. Kenapa? Ya karena senyawa yang inert ini relatif tidak bereaksi secara signifikan pada berbagai kondisi eksperimental, misalkan pada kondisi asam, basa, dan sebagainya. Dan juga tidak mengalami korosi ketika harus berada pada lapisan yang tanda kutip misalkan ekstrim asam dan ekstrim basa. Jadi secara garis besar kita mengenal ada 3 elektrode, yaitu elektrode kerja sebagai tempat reaksi kimia terjadi. Yang kedua elektrode acuan untuk mengukur potensial elektrode kerja. Dan yang ketiga adalah elektrode counter yang digunakan untuk menyeimbangkan arus listrik dalam sistem elektrik. Sehingga kita akan mendapatkan pembacaan yang konstan dan stabil. Oke. Mungkin saya akan masuk ke pokok bahasan yang agak sedikit berat ya. Tadi baru pra pengenalan. Sekarang kita masuk ke elektrosintesisnya. Ya agak sedikit berat sedikit. Tapi ini sifatnya hanya pembukaan dulu. Apa yang akan kita bahas salah satunya adalah pemahaman tentang elektrokimia, sel elektrolisisnya, ragam prosesnya, kemudian apa keuntungan dari proses-proses elektrolisis yang direct dan indirect, kemudian mode elektrolisis, oksidasi anoda, dan reduksi katoda. Maksudnya reaksi oksidasi anoda dan reaksi oksidasi katoda. Oke. Saya mulai dari awal tadi ya. Tadi sudah kita jelaskan terkait dengan sel elektrokimia. Yang mana sel elektrokimia itu tersusun atas sumber daya atau sumber arus, sumber energi listrik, elektrode, dan elektrolit. Ya, elektrodenya tentu ada 2 paling tidak ya. Ada elektrode kerja dan elektrode counter. Bisa ditambah 1 elektrode reference untuk analisis kuantitatif atau digunakan sebagai untuk yang elektrode reference tadi. Nah, sumber daya itu bisa nanti bergantung keperluan ya. Kalau yang mau Anda lakukan analisis itu terkait dengan aspek-aspek kuantitatif, biasanya lebih cenderung untuk mempertahankan arusnya, biasanya amperometri dan sebagainya. Jika digunakan istilahnya galvanostat untuk mempertahankan arus yang konstan. Tapi untuk analisis kualitatif biasanya digunakan potensiostat sumber dayanya ini untuk mempertahankan sumber tegangan yang konstan. Kemudian kita mulai ada elektrode. Elektrode ini tentu dipengaruhi salah satunya adalah jenis bahan yang digunakan untuk membuat elektrode. Kita sebut sebagai material elektrode.
Faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh sebuah elektrode adalah dia memiliki sifat konduktif, dapat menghantarkan arus listrik. Atau kalau bisa juga bersifat elektrokatalitik, artinya dia di samping menghantarkan arus juga dapat bersifat sebagai katalis, karena dia ada hubungannya dengan listrik, disebut sebagai elektrokatalitik. Ini juga menjadi tempat untuk kemudian tanda kutip mengatur potensial listriknya. Kenapa? Karena seringkali terjadi overpotensial. Misalkan reaksi A menjadi B adalah reaksi oksidasi. Potensialnya harusnya 1 milivolt. Tapi ternyata ketika saya beri energi 1 milivolt tegangannya, reaksi tidak terjadi. Kenapa? Karena kurang energinya. Akibat apa? Akibat adanya tegangan tambahan, diperlukannya energi tambahan, potensial tambahan untuk mengatasi hambatan kinetik. Hambatan kinetik itu misalkan sering terjadi, misalkan proses absorpsi, penempelan, yang mana di sini elektrode itu fasenya adalah padatan, sementara substrat ini berupa larutan. Oke. Nah, sehingga biasanya kemudian potensial yang diberikan untuk terjadinya reaksi yang terjadi akibat adanya hambatan kinetik kita sebut sebagai overpotensial. Jadi energi tambahan. Harusnya 1 milivolt itu sudah terjadi reaksi, tapi karena ada hambatan kinetik kita perlu misalkan jadinya 1,2 milivolt. Yang keempat, yang penting dari sebuah material elektrode dia adalah stabil, ya, tidak mudah bereaksi, ya, tidak mudah bogrok begitu, tidak mudah terkorosi. Nanti kalau Anda misalkan punya elektrode yang kurang bagus, Anda gunakan di sini, misalkan dirubah-rubah arus atau tegangannya, biasanya ini akan rontok ya, meskipun ini karbon yang inert begitu. Nah, yang dimaksud dengan stabilitas elektrode adalah kalau bisa elektrode ini tidak mudah rontok begitu, atau terkorosi atau bereaksi dengan substrat yang ada di dalam elektrolit. Kemudian yang penting selanjutnya adalah elektrolit itu sendiri. Elektrolit adalah medium reaksi elektrokimia, ya. Yang mana elektrolit pendukung itu biasanya memiliki kemampuan konduktansi ionik, artinya dia dapat menghantarkan ion-ion di dalam larutan ini agar terjadi aliran listrik dalam larutan. Kalau elektrode itu larutan listrik pergerakan elektron, kalau larutan elektrolit ini adalah pergerakan ion di dalam larutan yang dia menghantarkan listrik. Nah, kekuatan ionik ini, larutan elektrolit bergantung pada konsentrasi ion yang terbentuk dari larutan elektrolit. Yang selanjutnya, biasanya pada larutan elektrolit itu terjadi efek solvasi. Solvasi itu pengurungan oleh air ya. Misalkan Anda punya NaCl, dia akan membentuk NaCl, Na plus dan Cl minus karena ada efek solvasi. Jadi Na-nya itu dipisahkan dari Cl minus, Na plus dikasih jarak dengan cara dikurung atau disolvasi oleh air, sehingga terbentuk muatan Na plus dan Cl minus. Yang selanjutnya sifat-sifat elektrolit ini dipengaruhi oleh temperatur, gitu ya. Jadi Anda masih ingat sifat koligatif ya. Salah satunya temperatur. Temperatur memiliki peran penting terhadap karakteristik elektrolit. Biasanya kalau temperaturnya dinaikkan, ionisasi mudah terjadi, kemudian sifat elektrolit itu lebih mudah. Tapi misalkan temperaturnya dibikin turun ekstrim, misalkan sampai beku, biasanya karakteristik elektrolitnya juga akan ikut turun. Yang terakhir adalah konveksi atau aliran.
Jadi elektrolit harus bisa memberikan aliran ion di dalam larutan. Nah, baik elektrode maupun elektrolit ini yang nanti akan berpengaruh terhadap densitas arus yang melewati sel elektrolit. Sehingga nanti elektrosintesis dapat terjadi. Misal 5.000 gope, 5.000 gope. 5.000 gope ada nggak? Menerima elektron atau mentransfer elektron. Ada 5.000 baru. Atau sebaliknya, elektron diberikan oleh elektron ke substrat untuk kemudian senyawa antara. Senyawa antara ini kemudian berkembang lebih lanjut menjadi senyawa antara sampai kemudian digunakan untuk produk. Nah, secara garis besar, berapa? secara garis besar